Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfan, LPM 19316083. Di sini saya membuat proposal yang berjudul Prototipe Sistem Keamanan dan Otomatis Rumah Pintar Berbasis Internet of Things atau IoT. Yang pertama, latar belakang. Rumah merupakan satu dari 3 kebutuhan primer atau kebutuhan manusia. Di samping sandang dan pangan yang harus dipenuhi, rumah dan tempat hunian disebut sebagai kebutuhan dasar karena rumah berperan Rumah atau tempat hunian disebut sebagai kebutuhan dasar karena rumah berperan beserta hadap sebagian besar aspek kehidupan manusia, informasi pribadi dan sifat rahasia dapat ditemukan dalam rumah dan dapat mewakili salah satu investasi terbesar dalam hidup. Oleh karena itu, tidak jarang manusia memanfaatkan berbagai cara untuk merancang dan mendapatkan tempat hunian atau rumah yang sesuai dengan kebutuhan hidup manusia, termasuk pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi. Perumusan masalah. Permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah bagaimana merancang prototipe sistem keamanan atau otomatis rumah pintar berbasis IoT. Pembatasan masalah. Dalam penyusunan penelitian ini telah ditentukan batasan-batasan masalah sebagai berikut. 1. Plan yang digunakan berupa prototipe smart home, berupa miniatur rumah atau maket yang telah dirancang demikian rupa. Yang kedua, terdapat 2 fitur utama yang menjadi titik fokus pada perancangan ini, yaitu sistem keamanan atau security system dan otomatis rumah atau home automation. Sensor RTC atau real time clock digunakan untuk mendeteksi kondisi siang hari atau malam hari untuk menyalakan lampu secara otomatis. Yang keempat, akuator yang digunakan sebagai pengunci pintu otomatis adalah solenoid door lock. Yang kelima, identifikasi pembukaan kunci pintu otomatis menggunakan sensor atau fingerprint. Tujuan penelitian ini adalah merancang prototipe sistem keamanan dan sistem otomatis pada rumah pintar atau smart home dengan menggunakan microcontroller Arduino Uno dan node MCU berbasis IoT untuk memberikan rasa aman bagi para penghuni rumah dan memberikan kemudahan dalam berinteraksi dengan perangkat-perangkat yang ada di rumah dalam bentuk pengoperasian secara otomatis. Manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan penghuni rumah. Yang kedua, untuk memudahkan pengendalian dan monitoring home appliance dengan jarak jauh melalui smartphone. Yang ketiga, ramah lingkungan dan energi. Yang keempat, meningkatkan efisien waktu pada pengguna home appliance. Dasar teori, rumah cerdas atau smart home. Smart home adalah istilah untuk teknologi informasi yang diterapkan di rumah di mana komponen rumah komunikasi melalui jaringan lokal atau internet. Teknologi ini dapat digunakan untuk
memonitor, mengamankan, melakukan tindakan sesuai dengan kriteria yang terprogram berikut yang terintegrasi dalam sistem rumah cerdas atau smart home. Yang pertama, keamanan, sistem kontrol lingkungan, komunikasi, sistem kontrol energi, dan hiburan. Dan ini node MCU. Node MCU adalah sebuah perangkat elektronik open source dari SP8266 yang diintegrasikan dengan microcontroller untuk keperluan di bidang IoT. Modul ini merupakan versi compact dan chips SP8266 port yang digunakan dalam micro USB yang sangat populer saat ini sebagai pertukaran data ataupun sebagai suplai daya. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam bahasa Lua, namun modul ini dapat mendukung bahasa program yang digunakan oleh Arduino dan dapat diprogram dengan software Arduino IDE dengan sumber tegangan utama 3,3 volt. Modul ini tidak bisa mensuplai dengan instrumen yang memiliki catu daya 5 volt. Node MCU base versi 1.0. Perangkat ini adalah sebuah extension yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan IoT. Perangkat ini merupakan modul untuk node MCU versi 3 yang dapat memperluas port I/O dan memenuhi kebutuhan sumber daya untuk modul lainnya. Arduino Uno. Arduino Uno adalah board berbasis microcontroller pada Atmega 328. Board ini memiliki 14 digital input atau output pin, di mana 6 pin yang digunakan sebagai output PWM, input analog 16 MHz, osilator, kristal, koneksi USB, jack listrik, tombol reset, pin berisi semua yang diperlukan untuk mendukung microcontroller hanya terhubung ke komputer dengan kabel USB atau sumber tegangan bisa dapat dari adapter AC DC atau baterai untuk menggunakannya. Sensor PIR. Sensor PIR pasif infrared adalah perangkat piroelektrik yang berfungsi untuk mendeteksi gerakan dengan cara merasakan perubahan tingkat panas radiasi inframerah yang dipancar oleh benda-benda di sekeliling sensor ini. Gerakan ini dapat terdeteksi dengan cara sensor merasakan adanya perubahan pola radiasi inframerah yang ada di sekeliling secara mendadak. Ketika sensor PIR mendeteksi adanya gerakan sensor ini akan menghasilkan sinyal keluaran berlogika high pada pin outputnya. Dan ini rangkaian utama sensor PIR-nya. Spesifikasi sensor PIR voltage 5 volt sampai 20 volt, power consumption 65 mA, TTL output 3,3 volt, delay time 3 sampai 5 min, log time 0,2 second, trigger method L disable reverse trigger up to 20 feet, 6 meter, 110 derajat kali 70 derajat degradation, temperatur min 15 sampai plus 70. Magnetic switch. Switch magnetic merupakan saklar yang dapat merespon medan magnet
yang berada sekitarnya. Magnetic switch ini seperti halnya sensor limit switch yang diberikan tambahan plat logam dapat merespon adanya magnet. Sensor MQ2. MQ2 adalah sensor gas memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap gas LPG, gas propan, gas hidrogen, gas metan, sensor gas MQ2 terbuat dari bahan SN002 yang memiliki konduktif rendah pada udara yang bersih, tidak terpapar gas target. Sensor ini memiliki konduktif yang tinggi saat konsentrasi gas-gas yang telah disebut sebelumnya. Dan ini gambar menampilkan grafik menyatakan terhubung. Dan ini gambarnya. Yang selanjutnya RTC, real time clock, disingkat RTC, adalah jam di komputer yang umumnya berupa sirkuit terpadu yang berfungsi sebagai pemeliharaan. Untuk RTC umumnya memiliki catu daya terpisah dari catu daya komputer berupa baterai limit. Push button adalah salah satu jenis saklar yang mendasar fungsi sama dengan semua saklar lainnya, yaitu melakukan kontak nyala padam dengan cara membuka dan menutup sirkuit listrik. Push button adalah saklar beroperasi dengan cara ditekan dan bisa melakukan fungsi berbeda, yakni menutup sirkuit ditekan normal open atau justru membuka sirkuit ditekan normally close. Relay adalah saklar switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektronikal yang terdiri dari bagian utama, yakni elektronik magnet atau coil dan mekanikal seperangkat kontak saklar atau switch. Relay menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar sehingga arus listrik yang kecil, low power, dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Dan ini gambar 2,18. Pada dasarnya relay terdiri dari 4 komponen, yaitu elektromagnet, armatur, switch kontak point, spring. Kontak point relay terdiri dari 2 jenis, yaitu normally close, normally open. Solenoid door lock adalah salah satu jenis kumparan terbuka dari kabel panjang yang dililitkan secara rapat dan dapat diasumsikan bahwa panjangnya jauh lebih besar daripada diameternya. Solenoid door lock adalah salah satu solenoid yang difungsikan khusus sebagai solenoid untuk pengunci pintu secara elektronik. Solenoid ini mempunyai 2 sistem kerja, yaitu normally close dan normally open. Buzzer. Sabar. Dan mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.